kehamilan Ana adalah kabar terindah sepanjang 2 kali pernikahanku. Meski sebelumnya aku sempat menimang seorang anak, memberinya segenap kasih dan sayang. Tapi jelas Keisha bukan darah dagingku. Sedang yang kini tertanam di dalam rahim Ana, dialah benih yang kemudian Allah jadikan sebagai anugerah bagi kami. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah. Terima kasih ya Allah. Setelah menyelesaikan semua tugas di sekolah, ku sempatkan diri menyenguk Keisha. Entahlah, aku sempat membenci ibunya, tapi bocah ini tak bersalah. Dia begitu suci dan benar menganggapku sebagai ayahnya. Keisha terlihat sangat bahagia menyambut kedatanganku. Ia meminta agar aku mempertemukannya dengan Maria. Entah, mungkin ia sudah sangat rindu pada ibunya itu. Tapi lagi-lagi, aku meminta agar ia bersabar. Setelah sekitar 1 jam duduk bermain bersama bocah itu, kakiku angkat kembali menuju rumah sakit. Aku harus berbicara pada Maria. Setelah banyak menimbang, aku akhirnya sadar untuk apa menunda talak jika memang hati sudah menolak kembali. Kecuali jika talak itu dimaksudkan untuk berharap perubahan. Semisal dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran karena si istri terus berhubungan dengan mantan pacarnya dahulu. Terus suami karena takut terjadi perzinahan, dia menjatuhkan talak dengan ucapan, "Jika kamu menemui mantanmu lagi, maka jatuhlah talak untukmu." Tapi dalam hal itu, si lelaki yang menyebut talak jelas bermaksud ingin mempertahankan rumah tangganya. Hanya saja talak yang diucapkan adalah sebagai ancaman agar si istri mau menjaga dirinya. Namun yang terjadi dalam rumah tanggaku jelas tak ada keinginan untukku bertahan. Lalu buat apa aku mengucapkan talak taklid? Astagfirullah. Apa yang kulakukan ini justru semakin menambah catatan dosaku padamu, Rob. Kegagalanku dalam bersikap adil pada Maria, serta kebohongan yang harus kulakukan pada Ana. Semestinya semua itu takkan terjadi jika saja aku bisa mengambil sikap tegas saat dahulu Maria meminta aku menangguhkan perceraian kami. Sekarang, aku sudah tak ingin menambah lagi sekian banyak dosa. Ampuni hamba ya Allah, jika memang keputusan ini merupakan sesuatu yang paling Engkau benci. Tapi aku sudah bulat untuk menceraikan Maria hari ini juga. Mobil yang ku kendarai sudah terparkir di parkiran rumah sakit. Langkah berat terangkat menuju ruang di mana Maria dirawat. Tampak di depan ruang rawatan, ibu mertua duduk seorang diri. Aku melanjutkan langkah dan menyapanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Haris, kamu seorang diri saja. Iya, Bu. Saya kemari mau bertemu dengan Maria. Nak Haris, bukan ibu mau ikut campur urusan kamu dan Maria. Tapi ibu mohon pertimbangkanlah keinginan kalian untuk berpisah. Kasihan Maria dan Keisha. Bukan setahun kalian hidup bersama. Apa tidak ada sedikit pun rasa cinta yang bisa membuatmu bertahan? Aku menarik napas berat. Apa yang ia tahu tentang cinta? Cinta tidak akan berkhianat. Maria membutuhkanku hanya untuk menutupi aibnya. Tapi cintanya tetap untuk Feril. Lalu, untuk apa lagi aku bertahan? Maaf, Bu. Keputusan Haris sudah bulat. Ibu jangan khawatir. Haris tidak akan lari dari tanggung jawab sebagai ayah Keisha.
meski dia bukanlah darah dagingku sendiri. Walau aku dan Maria nanti sudah bercerai, aku tetap akan menanggung semua kebutuhan hidup Keisha. Aku hanya tidak bisa kembali bersama Bu. Terlalu hina rasanya diri ini di mata Maria, hingga dia tega kembali pada lelaki yang bahkan sudah menodai dan mencapakannya dahulu. Ibu mertua tak dapat lagi berkata apapun. Maafkan Haris, Bu. Tak lagi menunggu, aku melangkah masuk ke dalam kamar. Tampak di sana, Maria sedang duduk termenung. Kedatanganku membuatnya terkejut. Mas Haris, dia tampak merapikan rambut. Tadi aku baru dari rumah menyenguk Keisha. Jadi pengen kemari untuk membicarakan sesuatu padamu. Apa Ana yang meminta Mas kemari? Bukan, Mas datang karena hati Mas sendiri yang meminta. Maria tampak menarik napas dalam. Mas minta maaf sama kamu. Mas tidak bisa lagi bertahan. Semakin lama kita bersama, tidak hanya kamu yang semakin terluka, tapi juga Ana. Jadi Mas ingin menyudahi semuanya. Dua bola mata Maria menatapku lekat. Kamu tak kasihan padaku, Mas. Justru ini untuk kebaikanmu, Maria. Kalau masalah biaya, kamu jangan takut. Mas tetap akan bertanggung jawab pada Keisha. Bahkan biaya pengobatanmu pun tetap menjadi tanggungan Mas. Semua akan berjalan seperti biasa, kecuali status kita. Mas harap kamu bisa mengerti, apalagi saat ini Ana sedang hamil. Mas tidak ingin dia terguncang karena merasa menjadi yang ketiga di antara kita. Maria terdiam dengan dua bola matanya mulai basah. Jadi Mas mau menceraikan aku saat ini juga? Kuanggukkan kepala. Maaf, aku mohon Mas, kasih aku kesempatan. Aku yakin Ana pasti akan setuju. Aku ingin terus bersamamu Mas. Mas gak bisa. Hari ini juga ku jatuhkan talakku untukmu. Pandanganku seketika teralihkan saat terdengar bunyi benda terjatuh ke lantai. Ternyata ibu mertua menjatuhkan gelas yang ada di tangannya. Wajahnya terlihat penuh amarah. Keluar kamu Haris, kamu manusia tak punya perasaan. Maria masih tak stabil begini, tega kau menceraikannya. Ibu mertua mendorong tubuhku keluar ruangan, lalu menutup kembali pintu. Entah kenapa dalam dasar hati ini aku merasa sakit. Ku buang napas berat, lalu mengangkat kaki, meninggalkan tempat itu. Tapi langkah ini terhenti tatkala melihat seorang lelaki berjalan menuju ke arahku. Lelaki itu, dia tak lain adalah Feril. Mau apa dia kemari? Melihat wajah Feril membuat adrenalin Haris melonjak drastis. Sudah lama ia berharap bisa bertemu, bahkan semenjak pertama kali Maria datang padanya dalam keadaan berurai air mata, lalu mengakui telah hamil tanpa ada lelaki yang mau bertanggung jawab. Tapi kenyataan, Feril menghilang, bagai lenyap di telan bumi. Dan begitu kejadian kedua paling menyakitkan dalam hidupnya terjadi, yaitu saat dimana Maria mengaku telah berselingkuh. Ketika itu juga ia ingin kembali melampiaskan kekesalan. Tapi lagi-lagi lelaki bernama Feril yang seharusnya bertanggung jawab menghilang tanpa ada jejak. Kini, saat lelaki yang paling ia benci di dunia terlihat jelas di depan mata, ingin rasanya ia menghadiahkan sekian banyak kejutan untuk menyambut lelaki itu.
tapi kewarasan menuntutnya untuk diam dan mencari tahu apa maksud kedatangan Feril. Siapa yang sudah memberitahu Feril tentang keberadaan Maria? Atau jangan-jangan selama ini lelaki itu tahu banyak tentang dirinya dan Maria? Berbagai pertanyaan tak dapat dijawab oleh benak Haris. Ia memilih menyembunyikan tubuhnya di balik tembok untuk mencari tahu maksud kedatangan Feril. Feril berjalan bersama seorang lelaki lainnya yang tidak dikenal Haris. Mereka kini sampai di depan pintu kamar rawatan, lalu perlahan sang lelaki membuka daun pintu. Baru saja Haris ingin keluar dari persembunyiannya. Ternyata kehadiran mantan ibu mertua membuat langkahnya kembali tertahan. Duh, kenapa ibu keluar dan membiarkan Maria bersama Feril di dalam sana? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku tidak bisa mencari tahu saat ini. Ibu Maria terlihat tidak sehat. Ia batuk beberapa kali dan akhirnya mendudukkan dirinya pada kursi di depan ruang rawatan. Dan hal itu menjadi penghalang Haris untuk mendekat dan mencari tahu kejadian yang terjadi di dalam sana. Cukup lama Haris menunggu, tapi Feril tak juga keluar. Dan ibu mertua tidak juga masuk. Karena merasa kesal, akhirnya Haris memilih menyudahi pengintaian. Bersambung.